Lucu ya, gue tuh inget banget dulu pas tahun 2018-2019 pas gue masih kuliah, itu gue lagi pengen banget main Star Wars Jedi Fallen Order di laptop gue. Jadi gue nyari-nyari tuh gamepad yang compatible dan bisa dipakai di laptop gue pada saat itu. Di harga under 1 juta, paling bagus ya dapetnya DualShock PS4. Udah mana cuma bisa pakai Bluetooth, jadi rada delay-delay gimana gitu kan. Mungkin waktu itu ada sih gamepad-gamepad lain kayak yang punya Logitech, cuman seingat gue tuh yang wireless pada saat itu harganya masih mahal banget. Nah, fast forward ke tahun 2026, sekarang tuh kita ibaratnya udah dibanjirin lah sama gamepad-gamepad bagus yang affordable. Gue juga udah nge-review banyak banget di channel ini dan kalian harusnya bersyukur sih. Sekarang tuh pilihannya udah banyak banget dan kalian jadinya nggak harus settle for less kayak gua dulu. Salah satunya ini nih, gamepad terbaru dari Ryunix yang bikin gua sampai bisa bilang, kita udah di titik dimana sekarang gamepad ODM udah bisa sebagus ini cuy. Jadi ini Ryunix Henka G85 dan mungkin ada beberapa dari kalian yang ngerasa desain gamepad ini lumayan familiar ya. Which is nggak salah sih, karena kasarnya Ryunix ini ngambil konsep beberapa gamepad ODM yang udah pernah gua review sebelumnya dan sama mereka digabung jadi satu gitu. Dari mulai faceplate-nya yang bisa dibuka, face button-nya yang multi layout jadi bisa diganti-ganti antara Xbox dan PS, ada built-in dongle holder-nya, dan masih banyak fitur lain yang bakal gua bahas satu-satu, dimulai dari feel pegangnya. Overall sih, karena dia punya bentuk, layout, dan ergonomi dari controller Xbox, jadi buat gue pribadi udah enak dan familiar banget ya feel pegangnya. Secara bobot juga nggak terlalu berat, nggak bikin pegel kalau dipakai main yang lumayan lama, plus di bagian belakang gripnya ada tekstur kasar gitu yang ngurangin licin kalau semisal telapak tangan kita keringetan pas lagi main game kompetitif. Dan seperti yang gue bilang tadi, dia face button-nya bisa diganti layout ya. Dari AXBY jadi kotak bulat X segitiga kayak PS. Cuman emang sayangnya secara layout analog dan D-pad bakal stuck di layout Xbox aja. Kayaknya keren sih kalau misalnya ini analog sama D-pad-nya tuh dibikin modular gitu ya. Jadi si posisi analognya itu bisa diubah jadi ke bawah dan D-pad-nya bisa diubah jadi ke atas. Pokoknya layaknya controller PS aja, karena gue tahu pasti ada juga dari kalian yang lebih familiar sama layout PS ketimbang layout Xbox. Tapi selain itu sih, gue nggak ada komplain sama sekali soal feel pegangnya. Mungkin gue agak sedikit keganggu sama dua tombol makro di bagian belakang yang rada gampang kepencet, tapi kayaknya lama-lama gue kebiasa aja sih, soalnya rata-rata gamepad yang gue punya kayak gini semua back buttonnya. Untuk tombolnya sendiri, jujur rada aneh sih, karena dia agak nano-nano, face buttonnya masih pakai membran, sedangkan D-pad sama trigger digital rasanya udah pakai micro switch. Jadi kayak nanggung gitu ya. Tapi ini sebenarnya soal preferensi aja sih. Kalau gue pribadi memang lebih suka kalau tombolnya itu full mechanical, tapi gue tahu juga ada dari kalian yang lebih suka tombol membran kayak gini karena dia itu nggak berisik. Analognya termasuk yang nggak terlalu enteng tapi nggak terlalu berat, jadi kayak sweet spot buat main berbagai game kalau buat gua. Udah Hall effect juga gitu kan, dan D-pad-nya juga udah enak, plus dikasih replacement beda bentuk juga di paket pembeliannya. Triggernya juga udah Hall effect, plus ada trigger lock yang bikin inputnya bisa berubah dari 0 sampai 1 jadi 0 dan 1. Cuman gue nemuin kalau untuk trigger Hall effect-nya ini memang dia nggak ada pre-travelnya, jadi buat gue sih lumayan akurat, tapi masalahnya itu ada di bottom out-nya, dimana kalau dimentokin ya sampai bottom, itu belum sampai input 1, masih sekitar 0,9897 aja. Dan kalau misalnya kalian mau sampai input 1, itu pas udah mentok masih harus ditekan lagi. Nah ini gue nggak tahu masalahnya cuma ada di unit gue aja atau emang semua unit kayak gini juga, jadi mungkin perlu di note sih buat kalian yang mau beli gamepad ini. Tapi selain itu trigger Hall effect-nya udah enak sih, kerasa akurat buat main game racing, dan buat main game lain kayak FC pakai trigger digitalnya udah enak karena pakai micro switch.
Jadi, secara garis besar, feel pegang dan experience gaming pakai Ryonix Henka G85 ini udah up to standard banget sih di kelas gamepad ODM. Bahkan bisa gue bilang secara overall ini tuh kayak salah satu gamepad ODM terbaik yang pernah gue pegang. Karena nggak cuma feel pegangnya aja yang enak, tapi desainnya juga keren sih ini. Untuk fitur-fiturnya juga udah up to standard, kayak misalnya koneksinya udah triple mode, kompatibel sama PC, iOS, Android, Nintendo Switch, dan PS3, PS4. Untuk ganti modenya bisa lewat switch yang ada di bagian belakang gamepadnya, dan gue udah sempet tes pas masuk ke mode logo PS, Bluetooth-nya itu kedetek sebagai DualShock 4 controller. Jadi harusnya klaimnya valid sih kalau dia kompatibel sama PS4. Polling rate-nya juga gua tes udah up to 1000 Hz, baterainya 1200 mAh, jadi udah awet kalau dipakai wireless. Dan seperti yang gue bilang di awal video, satu fitur favorit gue di gamepad ini tuh dia ada built-in dongle holdernya cuy. Buat gue sih ini big deal ya sebagai pemilik banyak peripheral wireless, karena jujur aja gue itu udah di tahap bingung mau naruh dongle-dongle device gue di mana lagi karena saking banyaknya. Apalagi kalau dongle-nya nggak ada label gitu kan. Gue jadi makin bingung, ini dongle device apa, ini dongle mouse atau keyboard, ini dongle gamepad kah? Kayak semua dongle tuh kayak sama semua bentuknya. Jadi nice banget sih kalau sebuah device kayak gamepad ini tuh punya dongle holdernya sendiri. Oh iya, dia ada charging dock-nya juga, udah include di paket pembeliannya. Ada hub buat dongle-nya juga, dan ini bentuk dock-nya kayaknya beda lagi ya sama gamepad ODM lain. Kayaknya desain baru sih ini. Gue udah pakai gamepad ini buat main selama kurang lebih semingguan, either buat main game single player, atau main FC26, atau Forza Horizon. So far sih nggak ada komplain sama sekali selama pemakaian. I mean, it's just a good gamepad. Tapi gini, Ryonix Henka G85 ini jujur rada ngagetin sih price tag-nya karena dia itu bakal rilis di harga 695.000. Which is udah bukan harga yang bisa gue bilang murah lagi, cuma bisa gue bilang affordable aja. Masalahnya gue tuh menyayangkan banget fakta dimana dia itu harganya udah hampir nyentuh 700.000, tapi masih belum ada softwarenya. Dan kalau kalian nonton channel gua, harusnya kalian juga udah tahu kalau di harga 700 ribuan ada FlyDigi Direwolf 4, yang mana dia udah ada softwarenya. Emang sih, si FlyDigi Direwolf 4 charging dock-nya dijual terpisah, dan ada banyak juga fitur-fitur yang ada di Ryonix Henka G85 ini dan nggak ada di Direwolf 4, tapi tetap aja rada mepet sih harganya. Untuk paket pembeliannya sendiri, kalian bakal dapat unit gamepadnya beserta dongle wireless di balik faceplate, dapat kabel Type-C, dapat replacement D-pad, dapat charging dock-nya, dan kalau kalian belinya itu di website Ryonix-nya langsung, kalian masih bisa dapat bonusan lagi cuy. Yang pertama, kalian bisa pakai kode voucher Ryonix Tommy P buat dapat diskon 20%, dan kalian bakal dapat free booster pack Pokemon Ancaman Bayangan, free jersey, dan free phone holder juga cuy. Dan artinya kalau kalian beli gamepad ini di websitenya langsung dengan kode voucher gua, harganya tuh jadi sekitar 500 ribuan aja. Dan jujur aja di harga segitu jadi makin worth it sih. Tapi menurut kalian gimana? Kalau dibandingin sama gamepad-gamepad ODM lain atau brand lain di harga 500 ribuan juga, setuju nggak kalau misalnya gue bilang ini tuh salah satu gamepad terbaik, atau menurut kalian masih ada yang lebih bagus lagi? Coba komen di bawah. Oke, paling segitu dulu aja untuk review singkat gue terhadap si Ryonix Henka G85 ini. Link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah, dan pastinya semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out. Wih, dapat AR tuh Canon ya. Lumayan banget. Wow.